Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sistem Informasi Inventory, yaitu barang pada toko Rosada. Perkenalkan, kami yang beranggotakan, yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Faiz, dengan NPM 2017051007. Yang kedua itu ada Sylvia Rukmana, dengan NPM 2017051047. Yang ketiga yaitu ada Muhammad Zaki Arrahman, dengan NPM 2017051073. Selanjutnya sini kami akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Untuk di pendahuluan kami membuat yang pertama itu di situ ada tujuan. Untuk tujuan dari sistem informasi inventory yang kami buat yaitu pembuatan sebuah perangkat lunak yang dilakukan untuk mengatasi sejumlah masalah yang dihadapi oleh toko Rosada. Selanjutnya di situ ada ruang lingkup perangkat lunak. Untuk ruang lingkup perangkat lunak yang kami buat ini yaitu untuk melakukan kemudahan dalam mengakses perangkat lunak, merupakan salah satu kelebihan yang diminati oleh setiap pengguna perangkat lunak. Selain itu perangkat lunak juga memiliki kelebihan yang diminati setiap pengguna. Selain itu perangkat lunak juga akan dikembangkan dan diakses dengan mudah sehingga semua pengguna itu dapat mengakses dengan baik. Oke, selanjutnya di sini ada target audiens yang kami tuju. Yang pertama itu ya ada beberapa pihak yang berperan penting dalam proyek yang kami buat. Yang pasti yang pertama itu ada pengembang, yang kedua itu ada sistem analis, yang ketiga itu sudah pasti programmer yang dia ini tugasnya membuat aplikasinya, yang ketiga itu sudah pasti ada pengguna, dan selanjutnya itu ada penguji. Dan selanjutnya di sini ada definisi istilah dan singkatan. Definisi istilah singkatan yang kami buat di situ ada beberapa. Oke. Di sini ada referensi juga. Selanjutnya itu kita masuk ke deskripsi umum. Di deskripsi umum ini ada tentang perangkat lunak. Sistem inventory barang pada toko Rosada ini merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pengolahan data pembelian, penjualan, pendataan produk masuk, stok produk, dan return pembelian produk pada toko Rosada. Di dalam toko Rosada ini ada 3 faktor, yaitu ada pemilik, karyawan, dan penggunanya. Selanjutnya itu ada fungsi-fungsi perangkat lunak. Untuk fungsi perangkat lunak itu yang pertama itu ada pemiliknya, itu melakukan evaluasi, memvalidasi karyawan. Selanjutnya itu ada karyawan, yaitu melakukan proses penjualan, yaitu melakukan laporan stok produk dan nota pesan. Dan yang ketiga itu sudah pasti ada pelanggan toko Rosada. Pelanggan toko Rosada ini dia itu berfungsi untuk melihat barang yang ingin dibeli atau dapat melihat harga barangnya. Fungsi-fungsi di atas itu kita dapat dijelaskan oleh use case di bawah ini. Untuk use case nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada karakteristik dan klasifikasi pengguna. Untuk karakteristik klasifikasi pengguna ini ada deskripsi tugas pengguna, hak akses, dan keahlian teknis. Untuk yang pertama itu sudah jelas ada pemiliknya. Pemilik toko Rosada ini yang bertanggung jawab kepada toko. Hak akses dia itu melakukan evaluasi dan mengabsensi, yaitu keahlian teknisnya mengampu pengoperasian komputer. Selanjutnya itu ada karyawan. Karyawan sudah jelas yang tadi saya jelaskan di atas, yaitu melakukan tanggung jawab terhadap tokonya. Yaitu dia juga bisa mengolah data sistem dan update dan share. Dan juga dia harus mampu mengoperasikan komputer. Yang terakhir itu ada pelanggan toko Rosada. Pelanggan toko Rosada ini melihat atau mencari barang yang mereka inginkan dan mengerti. Tentu juga pelanggan ini dia itu mengerti pemakaian aplikasi yang kami buat. Oke, selanjutnya di sini ada lingkungan operasi. Untuk lingkungan operasi ini sistem operasinya tentu dapat berjalan pada sistem operasi apapun. Untuk language yang kami bikin di sini ada HTML, PHP, CSS. Untuk DBMS atau database kami menggunakan MySQL. Dan untuk sisi kliennya, web browsernya kami menggunakan XAMPP. Untuk mengimplementasi atau desainnya, untuk database kami menggunakan MySQL, scripting language-nya atau bahasanya kami menggunakan HTML, PHP, dan CSS. Di sini ada batasan desain dan implementasi. Batas desain implementasi ini, sistem toko kami ini beroperasi pada sistem informasi apapun, dan sistem informasi ini, toko ini yang memiliki hak akses itu hanya pemilik dan karyawan saja. Untuk mengakses sistem operasi yang buatan kami ini tentu dibutuhkan koneksi internet yang stabil. Sistem informasi kami juga digunakan oleh akun yang sudah terdaftar. Selanjutnya itu ada asumsi dan ketergantungan. Sudah jelas ada aturan-aturan yang kami buat pada toko Rosada itu, yaitu di sini ada. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan antarmuka eksternal. Kebutuhan antarmuka eksternal itu yang pertama itu ada antarmuka pengguna,
Dia itu sebagai tools-toolsnya atau framework yang kami gunakan atau sebagai pengembangan aplikasi kami. Selanjutnya itu ada antarmuka perangkat keras. Perangkat keras ini ya tentu ada hardware-nya, itu ada laptop, mouse, printer, handphone, contoh-contohnya. Dan selanjutnya itu ada antarmuka perangkat lunak. Perangkat lunak yang kami butuhkan ada Windows 11, SMPP, MySQL. Selanjutnya ini ada antarmuka komunikasi. Untuk antarmuka komunikasi ini kami menggunakan berbasis TCP atau IP atau yang dimaksud Protocol Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Oke, selanjutnya itu ada fitur sistem. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Baik, selanjutnya di bagian fitur sistem ini ada use case diagram dan juga activity diagram. Pertama yang akan dibahas yaitu adalah use case diagram terlebih dahulu, yaitu di use case diagram ini ada 3 aktor, yaitu karyawan, pemilik, dan pelanggan, di mana setiap aktor ini memiliki hak akses tertentu seperti dimulai dari karyawan, yaitu menambah barang, memperbarui data barang, dan membagikan laporan data barang. Kemudian untuk di pemilik yaitu dapat melakukan evaluasi kerja dan melakukan absensi PR. Kemudian untuk aktor yang pelanggan itu memiliki hak akses, yaitu melihat barang yang dijual seperti ini. Jadi ini adalah tampilan use case kami. Kemudian selanjutnya adalah setelah use case yaitu ada activity diagram. Jadi ini ada activity diagram kami, yaitu pertama itu ada membahas activity diagram yang menambah barang. Di sini ada terdapat skenario-nya yang dimana dilakukan oleh karyawan, sistem, dan database. Di sini activity kami dimulai dari karyawan, kemudian akan berakhir di karyawan pula, yaitu diawali dengan login ke sistemnya, kemudian lanjutkan dengan beberapa proses, kemudian sampai diakhiri kepada pemberitahuan diterima. Ini adalah sebagai executive condition-nya. Setelah sampai di pemberitahuan diterima, maka activity selesai. Kemudian selanjutnya di activity yaitu adalah activity evaluasi. Yaitu di sini skenario-nya yaitu dilakukan oleh 3, yaitu ada pemilik, sistem, dan database. Yaitu diawali dari pemilik yaitu login ke sistem sampai diakhiri oleh pemilik juga, yaitu di mana pemberitahuan diterima dengan melakukan beberapa langkah-langkah tertentu. Dan ini adalah tampilan activity-nya. Kemudian selanjutnya adalah activity yang memperbarui data barang. Nah, di sini skenario-nya yaitu ada karyawan, sistem, dan database, di mana activity ini dimulai dari karyawan, yaitu dengan memilih menu barang, kemudian melakukan beberapa proses sampai kepada activity langkah terakhir yaitu pemberitahuan diterima. Sampai di pemberitahuan diterima ini, maka activity tersebut dikatakan selesai. Dan ini adalah tampilan daripada activity yang memperbarui data barang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan menjelaskan activity. Di sini ada activity membagikan laporan data barang, di mana skenario-nya itu dilakukan oleh karyawan, sistem, dan juga database. Karyawan ini tahap pertama itu melakukan login, kemudian melakukan proses sampai dengan tahap terakhir, yaitu yang ke-10 itu barang telah dicetak, yang merupakan exit condition-nya. Setelah itu activity absensi QR, di mana skenario-nya karyawan ini pada tahap pertama itu melakukan login sampai melewati beberapa tahap sampai dengan ke-9, yaitu absensi berhasil, yang merupakan exit condition-nya. Nah, ini merupakan activity diagramnya. Selanjutnya ada activity diagram melihat barang yang dijual dengan skenario-nya dilakukan oleh pelanggan, sistem, dan database. Tahap pertamanya yaitu login ke sistem, kemudian melewati beberapa tahap sampai dengan yang ke-7 yaitu melihat barang yang dijual sebagai exit condition-nya. Setelah itu, yang kelima ada kebutuhan dan fungsionalnya. Di kebutuhan dan fungsional ini yang pertama ada kebutuhan kinerja, di mana dalam kebutuhan kinerjanya ini sistem yang akan tersedia itu desain tampilan yang menarik, kemudian tersedianya fitur backup atau print, kemudian terdapat identitas data dari pegawai. Selanjutnya ada kebutuhan keamanan, di mana di kebutuhan keamanan ini dia membahas tentang keamanan yang terdapat di toko Rosada. Selanjutnya ada kebutuhan perlindungan keamanan, di mana dia membahas tentang hak akses dari pengguna dari toko. Selanjutnya ada atribut kualitas perangkat lunak. Di atribut kualitas perangkat lunak ini yang pertama ada adaptability, di mana pada aplikasinya itu harus bisa beradaptasi terhadap perkembangan toko kedepannya. Kemudian ada availability, di mana aplikasinya itu harus dapat beroperasi terus-menerus selama jam buka toko Rosada. Selanjutnya ada correctness, di mana aplikasi itu harus tepat dalam menjalankan aplikasinya. Kemudian ada flexibility, di mana aplikasi itu harus mudah diakses. Kemudian ada ergonomi, di mana aplikasi itu harus memiliki nilai ergonomi atau kenyamanan saat dipakai oleh user. Selanjutnya ada memory, di mana aplikasi ini dapat menampung banyak database. Kemudian ada response time, di mana database itu diakses dalam waktu maksimal 5 detik. Yang terakhir ada portability, di mana sistem informasi inventory ini dapat diimplementasikan lebih dari 100 device.
Selanjutnya aturan penggunaannya, di mana pertama aktor itu harus login terlebih dahulu. Setelah aktor login, maka dia dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Toko Persada. Selanjutnya yang kedua ada kebutuhan lain, yaitu di sini ada kelayakan hukum, di mana di kelayakan hukum ini membahas tentang legalitas dari software dan hardware yang digunakan dalam membuat aplikasi Toko Persada ini. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kelas diagram. Yang pertama ada boundary, kemudian ada controller, dan ada entity. Yang pertama itu boundary. Di sini boundary yang pertama adalah UI register, di mana di sini ada 3 metode, yaitu membuka interface, register, dan menambahkan data user. Kemudian ada boundary UI QR, di mana ada 4 metode, yaitu membuka interface, mendeteksi absen, mengecek user, dan memperbarui kehadiran. Kemudian ada UI login, di mana di sini terdapat 3 metode. Kemudian ada UI menu pesan, di sini ada 5 metode yang digunakan, bisa dilihat sendiri. Kemudian ada boundary UI mengolah data, di sini ada 4 metode, membuka interface, edit data, hapus data, dan memperbarui data. Selanjutnya ada UI laporan, di sini ada 3 metode yang digunakan. Kemudian yang kedua ada controller. Di sini controller yang pertama ada register dengan atributnya data register dan mempunyai 2 metode. Selanjutnya ada controller QR, di sini ada 2 atribut, yaitu data QR dan data user. Kemudian memiliki 4 metode seperti di situ. Kemudian ada controller login, di sini atributnya yaitu data user dan memiliki 4 metode. Selanjutnya ada controller membuat pesanan, yang dimana atributnya adalah pesanan, kemudian metodenya menambah pesanan dan membatalkan pesanan. Kemudian selanjutnya ada control update data, di mana atributnya data database dan metodenya memperbarui data dalam database. Selanjutnya ada control membuat laporan, atributnya itu data database, kemudian metodenya itu ekspor data. Selanjutnya ada controller search data, di mana atributnya itu data database, kemudian metodenya mencari data dalam database. Kemudian ada control add data dan delete data. Untuk entity akan dilanjutkan oleh Jaki Arman. Oke, selanjutnya ada 7 entity, yaitu ada entity data pemilik, QR, data user, data register, pesanan, data barang, dan data karyawan. Di setiap entity ini memiliki atribut dan operasinya sendiri, yaitu di mana data pemilik ini ada 4 atribut dan 5 operasi. Kemudian di QR ini ada 2 atribut dan 2 operasi, dan kemudian di data user ada 4 atribut dan juga ada 5 operasi. Kemudian di data register ini ada 3 atribut dan ada 2 operasi. Kemudian yang di entity pesanan yaitu ada 3 pesanan dan ada 4 yaitu ada 3 atribut dan 4 operasi. Kemudian di entity data barangnya itu ada 4 atribut dan juga ada 5 operasi. Dan ini adalah IRD dari entity kelas diagramnya seperti ini. Seperti itu. Nah, saja ini ada daftar kebutuhan SKPL kami seperti ini. Selanjutnya kami akan mendemokan webnya. Pertama ini ada web untuk pelanggan seperti ini. Sebelumnya kami telah melakukan perubahan pada website kami dan ini adalah perubahannya. Kemudian untuk mendukung website ini juga kami telah menyiapkan database-nya. Kami berikan nama database-nya inventory dan memiliki beberapa tabelnya. Yaitu kita mulai demonya, yaitu pertama kita pelanggan seperti pada yang sudah dijelaskan, maka registrasi terlebih dahulu, yaitu di mana kita langsung saja registrasi dan kita masukkan passwordnya, kita daftar saja. Kemudian setelah itu kita akan login. Tentunya apabila passwordnya salah maka itu tidak akan terjadi login pada UI login sini. Tapi kalau misalnya passwordnya benar maka sistem akan merespon bahwa passwordnya benar dan akan melanjut ke tampilan UI berikutnya. Oke, jadi ini adalah UI dari pelanggan tadi setelah kita login, seperti yang sudah dijelaskan di use case dan lain sebagainya. Pelanggan ini hanya dapat melihat fitur itu. Nah, jadi ini adalah UI dari tampilan stok barangnya seperti ini. Bisa dilihat pelanggan hanya bisa melihat barang-barang yang tersedia pada toko Rosoda. Kemudian hanya ini merupakan tampilan UI dari pelanggannya. Kemudian setelah itu adalah itu logout setelah melihatnya seperti itu. Selanjutnya kita akan beralih ke website khusus karyawan dan pemiliknya. Nah, ini website karyawan khusus pemiliknya, dimana kalau karyawan dan pemilik itu tidak perlu register karena username dan passwordnya itu sudah ditentukan seperti itu. Oke, tinggal login saja. Kemudian ya ini selanjutnya adalah jadi ini adalah UI dari tampilan website karyawan dan pemiliknya, yaitu ada home, stok barang, cetak laporan, pensi dan terakhir ada logout. Kita akan lihat ke stok barangnya. Oke, ini adalah UI dari karyawan dan pemiliknya, yaitu di stok barang, di daftar barang ini dapat melakukan beberapa akses, yaitu tambah, edit, dan delete. Oke, kita langsung saja coba ke tambah.
Sini kita akan tambah data piring, kemudian harganya adalah 10.000 dengan stoknya misalnya ada 100 di pokok ini. Oke, jadi bisa kita lihat ini sudah tampil bahwa yang tadi kita tambahkan itu piring dengan harga sekian dan stoknya. Dan tidak hanya tampil di UI saja, tapi juga tertampil di database yang telah kami sediakan. Nah, ini adalah yang telah kami sediakan, yaitu ada piring tadi yang sudah ditambahkan. Seperti itu. Jadi tidak hanya tampil di database di UI-nya saja, tapi juga di database-nya. Selanjutnya itu adalah kita melakukan edit di piring tadi, kita ubah dengan kursi dengan harga sekian, kita save, kita akan update, kemudian sistem akan merespon dan berhasil seperti itu. Tentunya di database juga akan berubah yang tadinya piring menjadi kursi seperti itu. Selanjutnya adalah delete. Sini akan delete, sistem akan konfirmasi bahwa hapus dan kita akan memilih hapus, kemudian akan menghapus seperti itu. Begitu juga di database akan terhapus seperti itu. Oke, selanjutnya adalah mencetak laporan barangnya. Jadi ini adalah tampilan laporan barang. Di sini kita dapat melakukan cetakan dari laporan yang barang-barang yang tersedia, baik itu mulai laporan penjualan, pembelian barang, penambahan barang dan sebagainya. Di sini kita tinggal mencet save, maka akan print seperti itu. Selanjutnya adalah yaitu presensi. Di sini presensi di mana karyawan pemilik hanya perlu melakukan scan pada QR yang sudah tersedia seperti ini. Kemudian setelah itu yaitu adalah terakhir adalah logout. Jika sudah melakukan aktivitas di website, maka terakhir adalah logout dan kembali ke tampilan awal seperti ini. Jadi ini adalah website yang kami buat. Tentunya ini dibuat dengan PHP, HTML dan juga CSS yang tadi sudah dijelaskan di SKPL-nya. Jadi ini ada kami ambil contoh sebagian, yaitu ini adalah UI login dari pelanggan dan ini adalah UI login dari karyawan dan pemilik. Tentunya ini tidak hanya sebuah UI saja, tapi ini juga menghubungkan kepada database yang tadi telah kami buat seperti itu. Jadi ini adalah codingan-codingannya seperti itu, dan ini kami juga bekerjasama dengan CSS. Jadi ini saja mengenai implementasi dari website dan penjelasan SKPL kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Faiz. Baik, terima kasih. Berikut penjelasan dari kami, yaitu kelompok sistem informasi inventory barang pada toko Rosada. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.